adik-adik, kembali kita bertemu di ibadah minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, kakak mau tanya, gimana kabar adik-adik semua? Sehat? Puji Tuhan. Nah adik-adik, tak bosan-bosannya kakak yang mengingatkan kepada adik-adik semua untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh adik-adik. Dengan cara, 1, rajin cuci tangan. Ketika adik-adik baru saja berpergian dari luar rumah dan hendak masuk ke dalam rumah, jangan lupa cuci tangan adik-adik dengan menggunakan sabun minimal 20 detik dan dibilas dengan air yang mengalir ya. Dan juga sebelum makan dan sesudah makan harus cuci tangan juga. Yang kedua, rajin olahraga. Karena olahraga itu membantu menjaga sistem imunitas kita. Yang ketiga, makan makanan yang bergizi. Jangan pilih-pilih makanan, terutama sayuran. Yang keempat, perbanyak istirahat. Jangan terlalu kebanyakan main ya adik-adik. Yang kelima, perbanyak minum air putih adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah minggu pelayanan anak pada hari ini, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik semua untuk terlebih dahulu menyiapkan Alkitab, kidung ceria, dan juga uang persembahannya adik-adik. Tapi uang persembahannya ditaruh di dalam amplop seperti ini. Oke? Nah adik-adik, kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada minggu pagi hari ini. Kita akan menyanyi lagu Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Oke? Yuk kita semua bangkit berdiri yuk. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kakak ajak adik-adik untuk berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau masih menjaga dan melindungi kami semua ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Dan sebentar juga kami akan memasuki firman-Mu. Biarlah Kau memberkati ya Bapa firman-Mu pada hari ini, sehingga firman-Mu pada hari ini dapat kami lakukan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sudah siapkan Alkitabnya? Siapkan Alkitabnya. Dan pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu pagi ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Sudah ketemu? Korintus perjanjian lama atau perjanjian baru ya adik-adik? Lama? Baru? Yap. Korintus ada di perjanjian baru. Sudah ketemu 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23? Jika sudah, mari kita membacanya secara bersama-sama. Yuk. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab
Di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu? Memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Sedemikian juga pembacaan Alkitab kita, adik-adik. Boleh silakan duduk kembali. Adik-adik, ada yang masih ingat cerita minggu lalu? Yap, betul sekali. Cerita minggu lalu adalah tentang Rasul Paulus yang melakukan pekabaran Injil di jemaat atau kota Korintus. Nah, adik-adik, kota Korintus ini boleh dibilang kota yang sangat ramai, padat penduduknya. Karena kota ini boleh dibilang kota yang strategis, adik-adik. Karena dekat laut, jadi banyak sekali kapal-kapal yang datang bersinggah di kota Korintus. Ada kapal penumpang, ada juga kapal perdagangan. Saking strategisnya, adik-adik, bahkan ada juga yang akhirnya menetap dan tinggal di kota Korintus. Nah, adik-adik, kota Korintus ini sebelum datang Rasul Paulus boleh dibilang sangat kacau, adik-adik. Kota Korintus ini tidak mengenal Tuhan, dan akhirnya mereka menyembah berhala atau ilah-ilah lain, dan juga mereka banyak melakukan kejahatan. Nah, pada akhirnya Rasul Paulus datang ke kota Korintus untuk melakukan pekabaran atau pemberitaan firman Tuhan. Dan akhirnya pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ke jemaat atau ke kota Korintus membuahkan hasil, adik-adik. Banyak sekali jemaat atau orang-orang di kota Korintus yang akhirnya percaya dan mau menyembah Tuhan. Adik-adik, Rasul Paulus tidak bisa lama-lama tinggal di kota Korintus, karena Rasul Paulus juga harus menyebarkan firman Tuhan atau melakukan pekabaran Injil ke daerah-daerah yang lainnya. Nah, tapi Rasul Paulus tetap memantau dan mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi di kota Korintus dengan cara berkirim surat, sehingga dia tahu apa saja yang telah terjadi di kota Korintus. Nah, pada suatu hari, adik-adik, Rasul Paulus ini mendapat kabar kalau terjadi perpecahan atau perselisihan di kota Korintus karena sikap egois dan serakah dari jemaat Korintus itu sendiri. Nah, adik-adik, pada saat itu jemaat di kota Korintus sedang mengadakan perjamuan. Perjamuan itu adalah untuk memperingati karya keselamatan Allah atas kehidupan mereka. Nah, dalam perjamuan itu, adik-adik, banyak sekali makanan-makanan dan minuman-minuman yang sangat enak-enak tentunya. Nah, dan itu semua adalah untuk dimakan secara bersama-sama dengan yang lain. Tapi jemaat Korintus ini mempunyai sifat yang serakah dan egois, dan akhirnya perjamuan yang harusnya dimakan bersama-sama mereka tidak mengindahkannya lagi, dan akhirnya mereka memakan sendiri-sendiri tanpa memikirkan orang-orang di sekitar mereka. Jadi di dalam perjamuan itu, adik-adik, banyak sekali yang tidak kebagian atau tidak mendapatkan makanan-makanan tersebut. Nah, dan akhirnya timbullah perselisihan di antara jemaat kota Korintus. Nah, adik-adik, pada akhirnya kabar tentang perselisihan dan perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus sampai kepada Rasul Paulus.
Dan pada akhirnya juga Rasul Paulus mengirim surat kepada jemaat di kota Korintus yang isinya menegur karena sikap keegoisan dan keserakahan jemaat Korintus itu salah, yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Dan akibat sikap keserakahan dan keegoisan mereka juga pada saat perjamuan kemarin, banyak sekali jemaat-jemaat yang lain tidak mendapatkan berkat atau makanan dalam perjamuan tersebut. Nah, pada saat itu Rasul Paulus sedih dan juga marah karena itu semua tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah. Karena makna dari perjamuan adalah untuk memperingati kasih dan teladan Tuhan, yaitu dengan rela memberi, rela melayani, dan berkorban. Nah, adik-adik, kita jangan sama seperti jemaat di Korintus ya. Kita harus mempunyai rasa bertoleransi yang tinggi, tidak egois, tidak serakah, harus selalu mengalah. Nah, adik-adik, kakak punya satu video untuk kalian nonton terlebih dahulu. Silakan. Join the Bernas Bowls for Humanity Cause. Gimana adik-adik? Sudah ditonton videonya barusan? Nah, dari video tersebut kita boleh belajar kalau kita tidak boleh bersikap egois dan serakah, dan kita harus bersikap baik hati, menolong kepada siapapun juga. Coba adik-adik bayangkan, jika teman-temannya yang tadi bersikap egois dan tidak mau tahu atau acuh tak acuh dengan teman yang datang terakhir dan tidak mau menolong, pasti teman yang datang terakhir tadi tidak mempunyai makanan dan dia bakal menangis. Nah, tapi teman-temannya yang lain bersikap baik hati, toleransi, tidak egois, dan pada akhirnya teman-temannya yang lain memberikan bantuan, yaitu satu sendok nasi, dan akhirnya menjadi banyak. Contoh-contoh atau sikap-sikap yang lain itu masih banyak adik-adik. Salah satunya ketika kalian bermain PS. Ketika bermain PS, tiba waktunya teman kalian untuk main, kalian harus rela berbagi. Tidak boleh kalian terus-menerus, harus berbagi kepada teman kalian. Kalian tidak boleh egois. Nah, contoh sikap yang lain, ketika menonton TV atau bermain handphone, ketika tiba gilirannya untuk saudara kalian bermain handphone atau tiba saatnya untuk mama atau papa kalian menonton TV, kalian harus bergantian, tidak boleh serakah, tidak boleh egois. Nah, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu baik hati. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 233. Yesus menginginkan daku. Sudah ketemu KC 233? KC 233, Yesus menginginkan daku. Karena Tuhan Yesus itu menginginkan kita, murid-muridnya, untuk selalu bersikap baik, lemah lembut, tidak sombong, tidak egois, tidak angkuh, tidak serakah.
Intinya Tuhan Yesus menginginkan kita menjadi anak yang baik. Sudah ketemu KC 233-nya? Kita nyanyi sama-sama ya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Siapkan amplop persembahannya. Kita akan menyanyi dari KC 19, Aku bawa dan berikan. Sudah siap? Yuk kita menyanyi bareng-bareng ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada minggu pagi ini, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan satu lagu lagi dari KC 256, Yesus berpesan dalam malam gelap. Ayo, kita buka kidung ceria kita dari KC 256. Sudah ketemu? Ini bareng-bareng ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita akan berdoa, dan seperti judul lagu yang tadi, Yesus berpesan, yaitu supaya kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang tidak serakah, tidak egois, selalu mencerminkan sikap anak Tuhan yang baik, baik hati, bertoleransi, selalu mengerti tentang keadaan sekitar kita, mengerti keadaan orang yang berkesusahan. Nah, adik-adik, setelah nanti doa, kita akan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, karena baru saja kami telah menyelesaikan ibadah minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah apa yang telah kami pelajari tentang firman-Mu pada pagi hari ini dapat kami terapkan ya Bapa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak bersikap egois, tidak bersikap serakah Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengerti tentang keadaan sekitar kami ya Bapa. Ajar kami untuk selalu bertoleransi dengan siapapun, entah itu kakak, adik, mama, papa, sehingga kami dapat mencerminkan sikap anak Tuhan yang baik hatinya Bapa. Ya Tuhan, baru saja juga kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan. Inilah doa ungkapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima
Selamat pagi, selamat hari Minggu semua.